Kalau belum mateng sudah jadi ulama, sudah jadi penceramah. Hijrah kan baru zahirnya hijrah, tapi kalau batinnya tidak mateng, nanti dia akan menyalahkan orang yang belum hijrah. Dia akan menilai orang lain dengan penampilan, berarti belum sukses hijrahnya. Ya. Hijrah itu kalau di Quran disunahkan hijrah qalbu. Ya, maka disebut faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, bukan dengan qalbu juga, bukan ruh malah. Bukan hijrah dari celana di mata kaki ke jingkrang, bukan. Itu nggak ngaruh. Ya, antum tadi nggak jenggotan, sekarang jenggotan, itu nggak bikin sampai usul kepada Allah. Ini hijrah ruh yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku, siapa aku di situ? Ruhku mau kembali kepada Allah. Kamu ingin sembuh tanpa berobat, pengen jadi wali tapi tidak punya ma'rifat, pengen alim tapi enggak belajar. Padahal ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, Allah sedang meletakkan kamu pada makom asbab. Artinya kalau belum kaya tanpa bekerja, berarti wajib nggak bekerja? Nggak sembuh kalau nggak berobat, berarti wajib nggak berobat? Allah masih menempatkan kamu pada asbab. Asbab itu tadi, sembuh dengan berobat, punya kemapanan dengan bekerja, itu namanya asbab, sebab. Orang berusaha dapat hasil, orang berobat diberi kesembuhan, orang belajar dapat ilmu, itu namanya asbab. Makom kita asbab, tapi kita pengen jadi tajrid, pengen kayak Mbah Mun, Allah yarham, Mbah Maimun. Mbah Maimun kan didatangin terus sama orang. Pagi-pagi jam 8 orang sudah datang ke majelis beliau untuk sekedar bersalaman. Salaman nanti ada pergi, salaman pergi, begitu terus. Pengen menjadi sosok yang didatangi banyak orang. Bapak kira enak sosok begitu? Capek, Pak. Ya. Mbah Mun itu di masa hidupnya lelah itu dengan jamaahnya itu. Tapi ada kebahagiaan lain di kolbunya. Karena kolbunya bersama Allah, maka beliau bahagia. Coba kalau dia nanggung umat semua, capek juga itu. Jadi ingin terlihat sakti padahal belum sakti. Kalau sakit nggak berobat, pakai herbal aja. Kan sama aja, berobat dengan herbal dengan dokter itu sama. Di hatinya itu sama. Bergantungnya kemana? Ke obat herbal apa obat dokternya sama aja kan, bersama-sama bergantung. Ingin disebut sebagai orang pinter, orang alim, maka dia nggak mau belajar, nggak mau ikut majelis. Ya, ini biasanya kalau ilmu belum mumpuni, ketawaduan belum muncul, jiwa belum bercahaya, kolbu belum bening. Lalu sebelum mateng itu sudah punya majelis. Oh, ini gawat. Kematangan ini penting sebelum kita punya majelis. Bapak kalau nggak punya kematangan jiwa, terus punya majelis, nanti kalau ada orang buat majelis di sebelah, rasanya saingan buat kita. Penceramah sebelum matang rohaninya, nanti kalau ada penceramah yang lebih bagus dari dia, ilmunya lebih mumpuni dari dia, jamaahnya lebih ramai daripada jamaah dia, muncul rasa iri dengki. Dan iri dengkinya ulama lebih bahaya daripada iri dengkinya orang awam. Karena kalau ulama dengki bawa ayat, bahaya gak? Ya, kalau dia ngata-ngatain bawa-bawa Abu Jahal, Abu Lahab, bawa Fir'aun, nah ini gawatnya kalau sudah apa?
Kalau belum mateng sudah jadi ulama, sudah jadi penceramah. Hijrah kan baru zahirnya hijrah, tapi kalau batinnya tidak mateng, nanti dia akan menyalahkan orang yang belum hijrah. Dia akan menilai orang lain dengan penampilan, berarti belum sukses hijrahnya. Ya. Hijrah itu kalau di Quran disunahkan hijrah qalbu. Ya, maka disebut faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, bukan dengan qalbu juga, bukan ruh malah. Bukan hijrah dari celana di mata kaki ke jingkrang, bukan. Itu nggak ngaruh. Ya, antum tadi nggak jenggotan, sekarang jenggotan, itu nggak bikin sampai usul kepada Allah. Ini hijrah ruh yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku, siapa aku di situ? Ruhku mau kembali kepada Allah. Kita nggak akan kembali kepada Allah dengan fisik, nggak akan kembali. Nah ini kalau nanti selesai saya tulis ya, kita baca dulu. Orang kalau begini ingin sembuh tanpa berobat, ingin alim, mumpuni dalam ilmu tanpa belajar, tanda-tanda di dalam dirinya ada syahwat, tapi syahwatnya tersembunyi. Berarti syahwat terbagi dua, Pak. Ya, syahwat terbagi dua. Coba diperhatikan ya. Apa arti syahwat bahasa Arab? Besok-besok buat catatan ya. Ini nggak bisa diulang soalnya. Untungnya ada kitabnya. Syahwat. Apa arti syahwat secara bahasa Arab? Keinginan, tapi sifatnya rendah. Ada lagi bahasa Arab iradah, kudrah, iradah. Kalau ini umum, tapi ini keinginan sifatnya naik, bukan rendah. Maka syahwat ada di mata. Mata bapak ini punya syahwat nggak? Senangnya main bening-bening kan? Kalau ibu-ibu nyolek cowok yang bening-bening, sama, itu sama aja. Kalau ada perempuan bilang, oh kami nggak tertarik kamu mau cowok cakep, saya nggak percaya. Terus kejadian di zaman Nabi Yusuf gimana? Apakah Quran berbohong? Apakah Allah kurang piknik? Ya Allah yang menciptakan semua, kok tahu lah Allah ya. Syahwat ada di mata, ada di lidah. Ini saya kalau ngomong pakai nafsu, Pak, Bapak nggak akan tertarik, ya, nggak akan tertarik ngaji hikam. Hikam ini kan menghabiskan syahwat ini. Malah saya udah nggak minat ngajar, Bapak minta kan? Ya, saya udah nggak minat ngajar serius. Tapi karena janji saya datang. Saya ingat-ingat, ini ilmu kan dari Allah juga. Yang minta kan hamba Allah juga. Ya udah saya datang aja deh. Takut dicabut ilmunya. Bapak fatihin saya kali ya. Maka syahwat ini terbagi dua. Ada zahir, saya pakai tulis Arab aja ya. Zahir. Ada batin. Ada dua syahwat. Kalau zahir, ini ada di 5 indera. Ya, 5 indera. Bahkan di semua anggota tubuh. Nah, semua anggota kita. Maka syahwat perut mau makan, syahwat lidah mau ngomong, syahwat mata pengen ngeliat. Nggak hanya ngeliat yang bening-bening, ngeliat ijo-ijo ya, duit ijo juga ya. Ngeliat puncak. Maka kenapa orang mau macet-macet ke Ciputat, ke puncak? Karena mau lihat embun di pagi hari, benar nggak? Ngelihat kalau jauh-jauh ada gunung, kan itu yang mau kita lihat. Ini syahwat zahir. Saya sering mencontohkan, Bapak masih ingat kalau lagi seneng suatu makanan, pas datang ternyata nggak ada lagi parkiran di tempat itu. Pernah nggak ada resto parkirannya full? Itu urusan perut loh, Pak. Jadi urusan perut,
syahwatnya bikin kita mau ngantri, mau muter nyari parkiran, karena ini syahwat yang zahir. Apalagi karena syahwat yang zahir, orang mau ngelawan orang tuanya, perempuan mau lari dari rumahnya, laki-laki mau menentang ibunya. Itu urusan syahwat zahir semua itu. Kata dia cinta, itu cinta zahir semua. Ya. Jadi mata, tangan, telinga, perut, kemaluan, nah itu semuanya syahwat. Nah, jadi syahwat bahasa Arab bukan hanya seksual, bukan seks saja, tapi semua keinginan fisik disebut syahwat. Sekarang ada syahwat tapi batin. Nah, pengen disebut alim, pengen disebut alim. Ada lagi yang lebih cakep, pengen disebut wali. Cakep itu. Jadi kalau sakit nggak usah berobat, wali. Wali apa? Wali murid. Pengen disebut apalagi Pak? Kaya. Pengen disebut tawakal. Kalau kaya ini masih zahir, sorry. Kenapa nggak bekerja? Saya tawakal mas. Tawakal. Ya. Pengen tawakal, akhirnya nggak bekerja. Apalagi? Ya, pengen disebut dermawan, betul. Ngasih orang, lupa ngasih tetangga, lupa ngasih kawan, yang dikasih yang jauh-jauh. Saudara sendiri nggak pernah dikasih hadiah. Ya, kasih hadiah buat saudara, baru dermawan beneran itu. Ya. Apalagi ada kira-kira yang lain? Kenapa nggak pegang tasbih? Khawatir ntar disebut soalim, khawatir disebut riya. Berarti pengen disebut ikhlas. Maka ada namanya meninggalkan amalan karena takut riya, disebut riya. Jadi karena takut nanti disebut riya bawa tasbih, terus judullah taruh. Berarti pengen disebut apa? Ikhlas. Sama aja. Ya. Oh, kalau ustadz lain lagi. Ya, ini saya kan pakai gini nih ya. Ini dipakein guru saya Pak. Kalau nggak saya nggak pakai. Yang repot kok pakai ginian. Mending ditaruh sebenarnya. Ya. Tapi karena dipakaikan oleh guru Kiai Syekh Mursyid, maka saya memakainya. Ini. Jadi ada sebagian orang mengira kalau ustadz harus pakai. Enggak juga kok. Emang kalau saya taruh, ini saya taruh nih, bentar. Ilmu saya masih ada nggak? Hah? Kita cek ya, masih ada nggak? Ini syahwat. Syahwat artinya keinginan yang rendah. Ya, Bapak hapus itu saya bisa ulang lagi Pak. Walaupun nggak pakai ini, nggak ngaruh. Nah, apalagi lanjutannya nih. Tadi pengen sembuh tanpa, ya ini pengen sembuh nih. Pakai apa sembuhnya Tat? Pakai doa, pakai ruqyah. Ruqyah bagus, tapi kalau antum ruqyah doa lalu mengatakan gak usah berobat, cukup doa, ini sudah melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh masih bisa jelasin kan saya? Nggak pakai ini, saya pakai lagi ya. Lumayan, bisa ngurangin masuk angin. Bisa cantolan ini juga ya. Jadi ada orang yang sibuk dengan penampilan zahirnya supaya disebut ustadz. Pakailah pakaian yang aneh-aneh biar dikenal. Ya, kan banyak macam tuh, ada branding ustadz. Warna kayak apa kayak. Kalau niatnya syiar boleh lah,
Tapi kalau niatnya pengen terkenal dengan begitu, kasihan. Ya. Oh, saya tutup Instagram deh, biar disebut Ustadz tidak suka popularitas. Ada yang begitu nggak? Buka aja Instagramnya. Ya. Jadi kalau terbersit, saya pengen terlihat dalam hati itu yang ngomong tuh. Hati kita bisa bicara. Berarti syahwat ada dua ya. Syahwat bukan hanya syahwat rendahan, tapi ini lebih bahaya. Ini tuh iblis Pak di sini. Kalau ini binatang. Kita diminta enggak begitu. Dimintanya iradah bukan syahwah. Ini beda ini. Ini boleh disebut ya, dua hal yang berbeda, tolak belakang dia. Menikah ingin melampiaskan syahwat beda dengan menikah ingin menyelamatkan kehormatan. Itu beda Pak. Kalau ingin menyelamatkan kehormatan namanya iradah. Kalau nikah karena sekedar melepas syahwat namanya melepaskan nafsu seksual namanya syahwat. Mau dia istrinya 1, 2, 3 itu urusan dia. Maka kita nggak boleh juga ngukur orang dari istrinya 1, 2. Ada yang istrinya 1 tapi syahwat mulu. Ada yang istrinya 4 ya iradah Pak. Ya, ini mohon maaf Ibu ya, kita lagi ngomongin kolbu. Ya, jangan menilai kotor orang dengan banyak istri. Kalau banyak istri berarti kotor, Rasulullah kotor dong. Karena istrinya 9, 13 malah. Nabi Sulaiman istrinya 400, undiknya 600, 600 ribu. Jadi jangan nilai orang berdasarkan ini. Terus gimana? Jadi nggak ada urusan dia mau nikah nggak menikah, itu urusan dia itu. Urusan ini iradah atau syahwat. Wah, ntar bapak-bapak ini modus nih, hati-hati Bu ya. Saya mau menjaga kehormatan diri Dek. Hati-hati bapak-bapak ya. Ntar modus lagi. Maka dalam bab hakikat sebenarnya mata bersyahwat, lidah bersyahwat, tangan bersyahwat, kaki bersyahwat, kemaluan bersyahwat itu setara sebenarnya. Dalam ilmu hakikat ini semuanya syahwat yang rendah. Ya. Benarlah Nabi mengatakan bahwa mata bisa berzina, itu maksudnya syahwat. Ya. Oh, kita semua nih. Nabi lagi ngomongin keburukan kita semua nih. Mata bisa bersyahwat, telinga bisa bersyahwat, benar gak? Ya, jadi bukan hanya kemaluan bisa bersyahwat, semuanya. Maka bagi saya, mata kita yang jelalatan itu sama syahwatnya dengan kemaluan kita yang pengen kawin mulu, sama Pak, sama aja. Maka tobatnya seharusnya juga nggak susah kalau orang bermaksiat itu, kan Allahnya sama kan. Nah, kalau yang di atas itu disebut zahir, yang di bawah disebut batin. Nah, di kitab ini diistilahkan dengan istilah khafi. Ini disebut dengan khafi. Apa arti khafi? Tersembunyi. Tersembunyi gak? Pengen disebut alim. Nah, ini hati-hati. Ini kan saya sering memberikan kesempatan orang nanya, tapi bukan orang sini Pak. Biasanya di beberapa wilayah yang memang mereka ini hobi debat. Dalam bertanya itu dia show up, menunjukkan dirinya bahwa dirinya pinter. Jadi dia bertanya, tapi ingin menunjukkan bahwa dia juga alim kok. Sebenarnya saya nggak butuh pertanyaan jawaban ente, saya cuma nunjukin saya ini alim. Ada banyak begitu. Ya nunjukin show up, ya numpang tuah namanya. Ini khafi, ini tersembunyi. Jadi keinginan ini disebut syahwat tapi tidak terlihat, maka sebutannya apa? Dalam kitab kalau saya menyebutnya batin, ya. Dosa mana yang lebih besar Pak? Dosa yang atas atau bawah?
bawah ini semuanya munafik. Kalau ini cukup asin. Apa arti asin? Pendosa. Kalau ini penipu. Lebih bahaya mana, Pak? Jadi kalau kita pernah jadi pendosa, ayo kita balik cepat. Tapi kalau ini susah baliknya. Ya. Dia mau dengerin kita juga susah gitu. Ini kalau kita semua pernah pendosa nggak? Pernah dosa nggak? Hari ini udah jelalatan belum? Jujur aja lah, nggak usah sok suci lah, ya. Maka orang-orang yang merasa, jangan-jangan aku juga munafik, jangan-jangan aku juga pendosa. Beruntunglah orang-orang yang menuduh dirinya dua-duanya. Maka dia akan hati-hati dari dua ini. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Siapa yang merasa aman dari dua hal ini, maksud dia terutama kemunafikan, maka dialah munafik sebenarnya.